warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 BK Palembang yang beranggotakan 4 orang, yaitu yang pertama, saya Zaki Anissa sebagai moderator, yang kedua ada Dita Amanda Putri sebagai penyampai materi, yang ketiga ada Sonia Angelina Bahama Putri sebagai penyampai materi, dan yang terakhir ada Naomi Asinti sebagai penyampai materi. Untuk video kali ini, kami akan menyampaikan materi mengenai karakteristik perkembangan tingkah laku fisik remaja dan usaha-usaha untuk mengembangkannya. Langsung saja kita simak materi untuk video kali ini yang akan disampaikan oleh penyampai materi dari anggota kami. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang karakteristik perubahan fisik pada remaja. Perubahan fisik pada remaja terjadi karena pertumbuhan fisik termasuk pertumbuhan organ-organ reproduksi menuju kematangan. Perubahan ini dapat dilihat dari tanda-tanda seks primer dan seks sekunder. Perubahan fisik pada perempuan meliputi 1. Pertumbuhan tulang-tulang atau badan menjadi tinggi dan anggota-anggota badan menjadi panjang. Kedua, pertumbuhan payudara. Ketiga, tumbuhnya rambut di ketiak dan di sekitar kemaluan. 4. Menstruasi. 5. Pinggul melebar. Sedangkan perubahan fisik pada laki-laki meliputi 1. Pertumbuhan tulang-tulang atau badan menjadi tinggi dan anggota menjadi panjang. Kedua, testis membesar. Ketiga, perubahan suara. Keempat, ejakulasi. Kelima, tumbuhnya kumis. Keenam, tumbuhnya jakun. Perubahan fisik yang penting pada masa remaja. Perubahan fisik pada perempuan. 1. Payudara mulai tumbuh. 2. Muncul rambut halus. 3. Bentuk tubuh berubah seiring dengan bertambahnya lemak. 4. Wajah dan kulit berminyak. 5. Menstruasi. Perubahan fisik pada laki-laki. 1. Penis membesar. 2. Ejakulasi. 3. Massa otot membesar. 4. Perubahan suara. 5. Wajah berminyak dan berjerawat. 5. Tumbuh kumis dan jenggot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sonia Angelina Bahama Putri dari Prodi Bimbingan dan Konseling akan menjelaskan tentang problem perubahan organ seksual. Masa remaja adalah masa di mana remaja ingin mencoba hal-hal baru, bahkan yang didorong oleh rangsangan seksual. Mengetahui perubahan fisik seksual pada remaja itu sangat penting karena akan membuat para remaja tidak mudah terjerumus dalam hubungan seks pranikah. Perubahan fisik pada remaja terjadi karena pertumbuhan fisik, termasuk pertumbuhan organ-organ reproduksi atau organ seksual menuju kematangan. Perubahan ini dapat dilihat dari tanda-tanda seks primer atau seks sekunder. Tanda-tanda seks primer berhubungan langsung dengan organ seks seperti haid dan mimpi basah. Sementara tanda-tanda seks sekunder pada anak laki-laki adalah seperti tumbuhnya jakun, suara membesar, terus organ vital yang membesar, terus terjadinya ereksi dan ejakulasi, badan berotot, tumbuhnya kumis, jambang, dan rambut di sekitar kemaluan serta ketiak. Sementara pada remaja putri ditandai dengan pinggul membesar, payudara membesar, dan tumbuhnya rambut di ketiak dan sekitar kemaluan. Perubahan fisik juga dilihat dari perubahan kejiwaan. Secara emosi, remaja lebih sensitif, contohnya lebih mudah menangis, cemas, frustasi, dan tertawa. Kemudian secara inteligensia, remaja mampu berpikir abstrak dan senang memberikan kritik. Dari segi kesehatan reproduksi, perilaku ingin mencoba dalam bidang seks sangatlah rawan, karena dapat mengakibatkan dampak buruk seperti melakukan seks pranikah atau sebelum menikah. Serta remaja dapat mudah tertular penyakit seksual seperti HIV, AIDS, sifilis, dan herpes.
Sedangkan untuk remaja perempuan akan mengakibatkan kehamilan di luar nikah, terus keguguran kandungan yang tidak aman, infeksi organ reproduksi, anemia, kemandulan, dan kematian karena pendarahan atau keracunan kehamilan. Dampak lainnya adalah remaja tersebut bisa mengalami depresi, hilang kesempatan untuk menjalani pendidikan, dan melahirkan bayi yang kurang sehat. Dengan pengetahuan yang memadai tentang perubahan fisik dan akibat melalui seks pranikah, para remaja diharapkan mampu memelihara kesehatan dirinya agar dapat memasuki masa kehidupan berkeluarga dengan reproduksi yang sehat. Terima kasih. Nah, bagaimana penjelasan dari kelompok kami? Apakah sudah jelas? Saya harap teman-teman sekalian dapat memahami materi yang kami sampaikan. Saya Zaki Anissa selaku moderator, mohon maaf bila ada salah kata atau kurangnya dalam penyampaian materi. Sekian untuk video kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.